Guys, selamat pagi local farmer dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini kita sudah kedatangan mendung. Kalau mendung-mendung begini pertanda akan segera turun hujan. Tapi sahabat, kita belum ketemu hujan ya, baru gerimis-gerimis sedikit nih. Sekarang tanggal 14 September 2023. Wah, hari ini 14 September teringat saya ketika ujian skripsi dan ujian tesis saya tepat pada 14 September. Tapi tahun ini tidak ada apapun. Ini kita akan review durian saja. Ini sahabat ya. Ini durian kita sudah berbunga dan sudah ada perpucil atau sudah segede segenggam segini. Itu ya sudah ada. Sahabat bisa lihat sendiri, yang bulat-bulat itu adalah buah durian. Di bawah memang buahnya agak sedikit, tapi di atas buahnya lumayan banyak. Dalam budidaya durian, kita perlu melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah irigasi. Pastikan irigasinya mencukupi untuk kita berkebun durian. Pertama, ketika kita sudah punya yang namanya irigasi atau air, barulah kita merencanakan selanjutnya adalah lubang tanam. Lubang tanam yang baik untuk durian berdasarkan pengalaman kami di Bali Local Farmer adalah ukuran 1 meter kali 1 meter. Kemudian setelah buat lubang tanam 1 meter kali 1 meter, panjang 1 meter, lebar 1 meter. Kemudian baru membuat dalamnya itu sesuaikan dengan jenis tanahnya. Kalau tanah tanah sawah itu bagusnya harus tembus, tanah yang hitam itu harus tembus. Kemudian untuk tanah yang biasa, tanah subur seperti ini, boleh-boleh saja bisa 50 cm sampai 70 cm sudah bagus. Kemudian setelah lubang tanam terbuat, maka kita tambahkan dengan media tanam. Media tanam yang bagus itu campuran antara kompos, bisa ditambahkan sekam, bisa tambahkan kokopit, dan juga kotoran ternak yang sudah terfermentasi, yang sudah tidak panas, seperti itu. Kalau sahabat tidak bisa memfermentasi kotoran ternak, bisa gunakan kotoran ternak yang sudah bertahun-tahun diam di kandang gitu ya. Itu juga bisa digunakan. Kemudian setelah media tanam siap, baru kita campurkan tanah galian itu dengan media tanam yang sudah kita buat. Jadi campurkan merata. Setelah tercampur merata, baru masuk tambahkan mikroba hayati, mikroba seperti yang terkandung dalam EM4 atau dalam gladiator ataupun sejenis mikroba yang bagus untuk kesuburan tanah ya. Banyak itu ada di Google, nanti googling aja mikroba yang baik dan bagus untuk tanah, pastikan keluar. Nah, sahabat bisa tambahkan itu. Setelah itu disemprotkan merata, baru dimasukkanlah tanah adukan itu ke dalam ke dalam lubang tanam sahabat. Setelah lubang tanam terkubur lagi oleh media tanam yang kita campurkan tadi itu, baru siaplah tanaman itu kita pindahkan, yaitu bibit maksudnya ya. Bibit, pemilihan bibit bisa juga berdasarkan selera sahabat atau berdasarkan selera pasar. Yang pertama, kalau selera petani ingin tanam apa, silahkan tanam saja. Kemudian kalau masalah selera pasar, maka saat ini adalah yang terbaik adalah Musangking, duri hitam, bawor ya. Kalau ini jenis montong Singaraja.
Kemudian setelah pemilihan bibit pilih yang bagus. Yang bagus itu yang cabang memutar atau cabang keliling, tapi kalau tidak ada, tidak menjadi masalah ya. Tergantung budget sahabat. Budgetnya berapa sesuaikan dengan kemampuan. Setelah itu, setelah bibit terbeli, aklimatasi, lakukan penyesuaian bibit ke lahan kita dengan cara menaruh bibit di lahan yang akan kita tanam. Taruh aja dulu sekitar seminggu atau 10 hari. Setelah itu aklimatasi, istilahnya ya. Setelah aklimatasi, penyesuaian bibit di lahan, kemudian baru bibit itu ditanam ya. Bibit itu ditanam sejajar dengan atas polybag itu kan nanti dibuka, dia tanah di atasnya itu harus harus datar dengan ini tanah yang di sebelahnya itu ya. Seperti ini sahabat. Untuk apa? Untuk menghindari nanti akarnya dia naik ya sahabat ya. Ini akarnya ini dia akan naik itu, jadi sejajar dia ya sahabat ya. Setelah itu, setelah penanaman, maka lakukan perawatan rutin, baik penyemprotan dengan menggunakan biopestisida. Kalau yang suka organik, kalau yang kimia silahkan pelajari sendiri. Seperti itu, banyak referensi. Kalau yang kimia, kalau yang kami di organik itu menggunakan biopestisida untuk menghalau hamanya, kemudian menggunakan biofertilizer untuk pemupukannya. Ini sahabat ya, ini udah berbunga kalau yang punya kita ya. Setelah pembibitan, maksudnya setelah bibit tertanam, maka selanjutnya adalah melakukan perawatan. Perawatan bisa dilakukan sampai 4 tahun sahabat. Dari mulai tanam sampai 4 tahun kemudian perawatan rutin terus seperti itu setiap minggu. Kita lihat lahannya, kita kontrol jenis hamanya, apa yang terjadi. Kemudian setelah itu tanaman usia 4 sampai 5 tahun biasanya sudah besar kalau dirawat secara intensif, maka dia sudah bisa mengeluarkan bunga sahabat. Sudah bisa mengeluarkan bunga dan sudah bisa kita treatment. Pada saat treatment pembungaan kita bisa juga gunakan, kalau kita di organik pakai guano, biofilterizer yang kita produksi sendiri, ekoenzim dan lainnya untuk merangsang pembungaannya biar ini kuat dan tahan terhadap serangan hama penyakit. Kemudian setelah tanaman kita yang kita rawat ini berbunga, lakukanlah seleksi buah. Seleksi bunga dulu pertama ya, seleksi bunga seperti yang saya lakukan sekarang ini. Nih umpamanya ini bunga yang di ujung seperti ini ya. Bunga yang di ujung seperti ini dipastikan dia tidak akan jadi buah. Bukan dipastikan ya, tapi pastikan dia tidak jadi buah gitu ya. Karena apa sahabat? Karena nanti ini akan berat nih sahabat, berat dan merusak cabang ini malah seperti itu. Maka kita kalau ada waktu boleh ini dipotek, karena kalau tidak dipotek ini juga boleh sih, cuma nanti nutrisinya dia itu akan tersedot oleh ini itu loh nih. Maka kita lakukan pemotekan seperti ini. Setelah dimotek-motek seperti ini, lakukan spray lagi dengan anti jamur, karena dia akan terluka, maka sangat rentan sekali dengan adanya serangan jamur. Bisa juga gunakan asap cair kalau yang organik ya, asap cair bisa juga digunakan. Kemudian untuk pupuknya bisa pakai lindi cair, bisa pakai arang aktif juga boleh. Setelah ini berbunga, maka dia akan berbuah sahabat, akan menjadi pucil seperti ini. Seperti ini sahabat, seperti ini, seperti itu. Maka dari berbunga itu jangan sampai tanaman ini stres kekeringan ya sahabat.
Kalau sudah keluar bunga seperti ini, kasih dia air sedikit demi sedikit, jangan langsung banyak seperti itu ya. Kasih air sedikit demi sedikit, biar ini bawahnya ini agak lembab. Lembab, setelah itu dia akan mau dah seperti yang tadi itu, seperti itu, sudah berpucil ya istilahnya, sudah mau jadi pucil. Maka setelah dia menjadi pucil, kita terus merawat dia sampai jadi dia buah besar. Tapi ya sayang ya, udah buah besarnya di sini sudah panen ya. Tapi tak apa, nanti akan terlihat juga di video-video sebelumnya atau video selanjutnya. Tetap lakukan perawatan untuk menghalau hama yang membuat buah durian kita itu apa namanya rontok ataupun membuat busuk ya, busuk ataupun terserang jamur. Tetap kita pelihara tanaman kita seperti itu. Setelah itu panen, tinggal panen. Panen itu biasanya dari durian. Kalau durian montong Singaraja seperti yang punya saya ini, biasanya dari berbunga sampai panen itu dia 6 bulan sahabat. 6 bulan waktunya dia untuk panen ya. Ini dari pertama keluar bunga ya, dari pertama keluar bunga maksudnya. Ada namanya kayak seperti ini, lebih kecil lagi ya. Lebih kecil lagi dari ini, itu 6 bulan sampai dia panen seperti itu. Kurang fokus ya ini kameranya ya. Ini ya, seperti ini ya. Ini. Oke. Seperti itu ya. Seperti itu, dan 6 bulan baru dia bisa dipanen. Pemanenan bisa dilakukan secara serentak ataupun menunggu jatuh. Tapi saran saya lakukan secara serentak sehingga perawatan kebun lebih gampang. Kenapa? Kalau menunggu jatuhan kita panennya tidak menentu. Hari ini kadang jatuh 100, besok 200, tidak tentu ya sahabat. Maka lebih baik lakukan pemanenan secara serentak seperti itu sahabat. Serentak itu karena bunganya sudah serentak, maka panennya bisa kita serentak seperti itu sahabat. Setelah kita panen, maka lakukan lagi perawatan rutin sahabat. Perawatan rutin untuk mengembalikan ini cabang-cabang yang sakit akibat terlalu banyak membawa buah, mungkin karena kita tidak sempat seleksi ya. Seleksi buah tidak sempat, maka lakukan lagi perawatan dengan memasukkan pupuk organik lagi kembali, bahan organik yang sudah terfermentasi, kompos, vermikompos, asam amino, asam humat dan lain sebagainya yang sahabat percayai untuk merawat kebunnya seperti itu sahabat. Setelah itu sahabat local farmer terus lakukan perawatan vegetatif ya, vegetatifnya karena kan sudah generatifnya kan masa berbunga sampai berbuah itu kan masa-masa generatif tanaman ini apa namanya, tanaman durian. Itu sahabat, durian saya tuh banyak sekali, ini bisa mungkin muat kalau full ini berbuah bisa 50 butir ya sahabat. Lihat ini sampai ini segini, batangnya pun keluar bunga ini, saking maunya dia berngabdi sama saya karena dirawat dengan rutin ya. Oke sahabat, kemudian tadi sampai mana ya, lanjut perawatan masa vegetatif ya. Perawatan masa vegetatif itu buatlah dia kasih asam amino dan lain sebagainya sehingga dia tumbuh terubus sahabat. Intinya kita mau dia terubus di masa vegetatif itu. Lakukan perawatan secara rutin, penyiraman juga, dan juga kontrol airnya, jangan sampai airnya berlebih seperti itu sahabat. Itu yang bisa saya bagikan ya. Kemudian lanjut lagi untuk setelah masa vegetatif selesai, maka lanjutlah itu tanaman durian untuk fase generatif lagi. Dia memutar lagi kan, generatif lagi seperti itu. Ya, inilah hasil dari orang tua saya yang berkebun durian ya, menanam durian maksudnya. Sebelumnya saya juga baru mulai menanam untuk musangkingnya ya. Kita juga sama-sama rawat.
Bagi sahabat local farmer dimanapun Anda berada yang punya lahan, silahkan lahannya digarap. Kalau yang dekat-dekat Buleleng bisa kita kerjasama untuk perawatannya. Yang udah punya tanam tapi belum berbunga, gimana nih Pak Dewa? Kok durian saya belum berbunga? Boleh kontak saya. Tapi nunggu jadwal ya Pak ya, sahabat ya, karena kegiatan kita juga lumayan padat, jadi antre waiting listnya cukup panjang seperti itu. Kalau juga mau telepon silahkan, saya tidak membatasi sahabat untuk berkomunikasi dengan saya, silahkan ditelepon. Kita sama-sama belajar nih, sama-sama belajar, sama-sama mengabdi untuk pertanian. Semoga ini bisa diekspor nanti buahnya ya. Kemarin sudah ada buyer yang mau kerjasama tapi belum deal di harga. Di kualitas sudah pasti unggul kita, tapi harganya mereka belum bisa, seperti itu. Ini ya sahabat ya, sahabat bisa tumpang sarikan ini dengan rumput ya sahabat. Kebun sahabat itu bisa diisi dengan rumput odot seperti ini. Rumput odot itu karakteristiknya dia pendek seperti ini sahabat, pendek seperti ini. Jadi nanti sahabat kalau mau buat kompos nih tinggal diterabas saja ini. Saya set taruh di sini. Taruh di sini dia. Taruh di sini. Taruh di sini isi fermentor dekomposer. Sudah jadi sudah. Ditutup terpal. Enggak masalah, sudah kena angin, kena hujan enggak masalah. Kan kita mau yang gratis-gratis kan, yang murah-murah, yang praktis itu. Yang penting jangan di bawah itu ya. Di bawah pohon ini, tajuk daun ini, di bawah tajuk daun jangan. Seperti itu. Jadi taruh di sampingnya lah, agak samping, agak menyamping tadi itu. Sehingga tidak mengganggu proses kita melakukan proses budidaya. Bisa juga kasih ternaknya, ternak sapinya. Nanti kotoran ternak sapinya lah yang sahabat ini panen untuk dibawa di ini, di lahan ini, di bawah tajuk daun, dengan catatan kotoran sapi yang sudah terfermentasi. Kembali lagi itu ya, itu sahabat cerita tani dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf sekali karena keterbatasan pengetahuan saya, mungkin ada yang keliru, ada yang perlu diperbaiki, ada yang perlu dikritisi. Silahkan di kolom komentar seperti itu sahabat. Ini dia, ini lumayan bagus, sehat ini bunganya sahabat. Ini artinya sebelumnya kemungkinan pengisian nutrisinya karena bentuknya kayak apa, musang tidur, jadi ini kemungkinan ini satu nutrisinya tidak terserap dengan baik karena serangan jamur di sini sahabat. Serangan jamur di sini kita belum sempat pengendaliannya, maka dia akan menjadi kucing tidur. Nih seperti yang di sini ini bisa kita potek dah ini ya. Ini potek, bersihkan sambil lihat-lihat kebun, sambil ngomong cucu, sambil menjaga anak. Ini bisa dilepas ini. Dilepas karena apa? Ini kan sudah ada ini. Nah, nanti kita berharap ini yang ini bagus gitu. Jadi biarkan aja yang ini. Ini juga. Mungkin batang sebesar ini kalau sahabat rencanakan mau pertahankan ini cabang ya. Kalau sahabat mau pertahankan ini cabang, maka dia tidak boleh lebih dari 4 butir ini. Tak boleh 4 butir, lebih dari 4 butir. Anggaplah 1, nanti di sini 1, berarti 1 2 3 4 sahabat. Nah, jadi 4. Kalau lebih dari 4 dia, saya khawatir ini akan patah sahabat. Pecah, nanti dia akan meninggoy atau mati ya, mati cabang yang di sini. Tapi kalau sahabat ingin ya, eliminasi batang ini, biarkan saja dia berbuah sebanyak-banyaknya ini. Yang penting porsinya dia mau porsi super. Kalau di Bali itu super dari 5 kilo, dari 2,5 kilo sampai 5 kilo itu dianggap super sahabat. Itu harganya lumayan mahal. Kalau sekarang di
40.000 per kilo. Di petani loh ya, bukan di pengepul. Kalau di pengepul beda lagi harganya. Ini sahabat buktinya dia pecah dia sahabat kemarin. Ini terlalu banyak dia bawa buah sampai segitu, jadi akhirnya dia pecah seperti ini. Itulah. Kalau mau dipertahankan ya jangan banyak-banyak dia isi buah. Kayak ini ya. Ini saya mau eliminasi yang ini ya. Mau eliminasi yang cabang ini karena apa? Kecil samping itu. Samping kecil jelek juga percabangannya kan. Maka saya akan kasih dia berbuah sebanyak mungkin. Itu karena setelah dia berbuah sebanyak mungkin, cabang ini akan mati juga dia, akan mati di sana. Itu sahabat. Kalau mau dipertahankan umpamanya cabang ini, itu harus diseleksi gitu. Gitu sih kalau dari saya sahabat ya. Ya itulah. Ini usia kurang lebih 10 sampai 15 tahun sahabat kalau yang ini. Ya. Ini dia serangannya kebun kita lumayan lah untuk menyekolahkan saya dulu, untuk menyekolahkan adik-adik saya, untuk kebutuhan di rumah cukup lah untuk bayar utang kalau yang punya utang. Itu ya sahabat ya. Ini juga udah besar ini durian lokal nih sahabat, tapi disambung seperti itu. Lumayan juga ini buahnya banyak. Nah, sahabat saya akan tunjukkan ini pohon yang terserang penggerek batang ya, penggerek batang, pohon yang terkena penggerek batang dan kita lakukan treatment dan ternyata bisa disembuhkan gitu ya. Pertama ini sahabat, ini adalah kena penggerek batang sahabat. Kemungkinannya udah sembuh nih karena ini udah menutup ini. Lihat ini udah menutup. Ini udah menutup, udah sembuh ya. Nanti saya akan ceritakan bagaimana prosesnya ini bisa sembuh. Ini juga udah sembuh. Yang luka udah sembuh, tapi ini ada lagi serangan baru. Serangan baru malah di dekat pangkal ini malah yang susah ya. Karena kita tidak bisa buka seperti ini sahabat. Tidak bisa buka seperti ini. Maka nanti mungkin akan kita infus ini untuk yang ini, khusus yang ini. Dan ini juga kena serangan ya sahabat. Nanti akan saya ceritakan ini bagaimana caranya pengendalian busuk ini ya, busuk batang ini, atau kena jamur lupa saya. Pokoknya kena jamur ya, awalnya kena jamur atau dicucuk oleh insek ya. Pertama kita lakukan pembedahan ya, pembedahan di sini. Pembedahan pada area luka sahabat. Lakukan pembedahan pada area luka. Ini lubangnya dia sahabat. Ketahuan ya. Nanti kita bersihkan lagi. Ini buka lubang lukai dia selubang yang kena serangan. Habis dilukai pada yang kena serangan ini, bersihkan sampai kambiumnya ini. Ini bersihkan semua, disikat juga boleh. Pakai sikat besi itu boleh. Udah bersihkan itu. Baru kita masukkan anti jamur sahabat. Anti jamur sahabat bisa pilih yang kimia ataupun yang organik ya. Saran saya kalau mau cepat itu ya kimia lah terpaksa kita pakai ya, cepat ya. Di jamur dan juga insek kita oles di sini, oles juga anti jamur dan inseknya. Habis itu kita kasih kapur pertanian, kapur dolomit juga bisa. Tapi saya punya produk namanya Magnewish. Nanti mungkin kalau ada yang bertanya apa itu Magnewish, boleh tanya di kolom komentar, akan bisa saya kirimkan ke daerah sahabat gitu ya. Tapi yang saya pakai ini loh Magnewish, jadi ini manjur ya, manjur. Habis itu setelah insek dan fungi kita oleskan, maka ini ditutup sahabat, tutup di plester gitu, kayak kayak bangunan itu diplester dia sampai menutupi seluruh bagiannya. Maka setelah itu baru
ini dikasih kain biar tidak jatuh yang ini apa, biar tidak jatuh ininya plesterannya seperti itu sahabat. Setelah di plester, maka sekitar sebulan atau 2 bulan maka akan kelihatan hasil, tidak akan muncul lagi gejala seperti ini. Kemudian setelah itu maka perlu dilakukan penstabilan lahan atau penyehatan lahan sehingga lahan sahabat ini bisa sehat. Lakukan pertanian organik sahabat, lakukan pertanian organik sehingga tanah dan tanaman itu sehat dan terhindar dari serangan hama penyakit. Seperti itu sih sahabat pengalaman saya untuk mengatasi penggerek batang seperti itu. Oke, karena sudah hampir setengah jam saya ngoceh, selanjutnya kita udahi dulu pada video kali ini. Semoga video saya bisa menginspirasi sahabat untuk melakukan kegiatan pertanian ya. Jangan lupa sahabat, kita harus fokus bertani. Harus yakin bahwa pertanian ini bisa memberikan kita penghidupan gitu ya. Durian ini juga adalah sumber penghidupan kami di Bali seperti itu. Nanti untuk manggis ke depan saya juga akan review ya. Review juga pada video selanjutnya. Kalau video durian ini lancar dan banyak penontonnya, maka saya akan review lagi untuk manggis ya. Kebetulan manggis kita juga lagi berbuah ya. Dan berbuah itu dia ada sana, yang itu juga banyak yang berbuah ya. Itu banyak, semuanya hampir semuanya yang berbuah. Nanti juga akan kita bagikan tips dan triknya bagaimana memelihara manggis. Sementara ini cukupkan dulu pertemuan kita pada review durian seperti itu. Mohon dukungan sahabat local farmer dimanapun Anda berada untuk subscribe ya, subscribe, ataupun kalau tidak subscribe juga minta tolong sekali di share video ini sehingga para petani lain yang ingin berbudidaya durian tahu informasi yang saya sampaikan ya. Kalau punya sahabat, teman atau yang lain yang melakukan kegiatan pertanian, boleh di-share video saya tentang bagaimana mengelola kebun durian yang profesional. Maka dengan ini saya ucapkan terima kasih. Semoga menginspirasi.